Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak enak yuk. Dari bahan yang sangat sederhana ada di sekitar kita, bumbunya juga sangat simpel. Ada mie goreng, balado telur, sambal terasi, dan juga ada capcay kuah yang membuatnya sangat mudah, rasanya enak, sehat, bergizi. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk cara membuatnya, di sini aku udah siapkan air panas, kemudian aku masukkan mie kering. Biasa ini digunakan untuk spaghetti ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, bisa juga digoreng ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan mie yang lain sesuai dengan stok yang ada. Dan ini aku tambahkan sedikit garam dan minyak ya teman-teman. Kemudian ini aku rebus selama 10 menit, dihitung dari air mendidih. Setelah 10 menit ini udah matang, ini siap buat diangkat dan ditiriskan dulu. Kemudian siapkan wadah yang lain. Di sini akan aku campur dengan bumbu persausannya dulu ya teman-teman. Di sini aku pakai 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 2 sendok makan kecap manis. Segini dulu, nanti kalau kurang untuk kecap manisnya bisa ditambahkan di akhir ya teman-teman. Kemudian ini akan aku aduk semua biar bumbunya ini tercampur rata. Kalau udah begini, udah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu dan bisa kita tinggal untuk menyiapkan bumbu yang lain. Dan ini persausannya juga nanti akan lebih meresap ke dalam mie-nya ya teman-teman. Untuk bumbunya sangat simpel aja. Di sini aku pakai 5 siung bawang merah yang ukuran besar. Di sini aku potong-potong seperti ini. Kemudian ada 6 buah cabai rawit. Untuk penggunaan cabai silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau mau tidak pedas bisa di skip, atau mau lebih banyak bisa ditambahkan ya teman-teman. Kemudian ada sayur kol. Di sini aku pakai 3 lembar sayur kol yang udah aku buang bagian tengahnya yang keras itu, dan ini akan aku potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman. Atau kalau mau dipotong kotak juga silahkan, boleh saja. Dan ini kalau udah aku mau tambahkan 2 buah sosis. Aku pakai sosis ayam, teman-teman juga bisa pakai sosis yang lain ya. Dan aku juga akan tambahkan bakso. Di sini aku pakai bakso sapi 5 buah yang aku potong-potong seperti ini. Oke, kalau udah ini sisihkan dulu ya teman-teman. Dan di sini aku juga udah siapkan jamur kuping yang kering atau jamur hitam. Ini udah aku rendam dengan air dan kemudian dicuci bersih kembali, dipotong-potong seperti ini. Dan ini aku haluskan 3 siung bawang putih dan aku tambahkan 3 butir kemiri. Ini aku haluskan menggunakan cobek seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah halus ini bisa ditambahkan udang. Aku di sini pakai udang kering, tapi di sini enggak aku sangrai teman-teman ya. Aku rendam pakai air anget aja. Jadi ini enggak usah dihaluskan sampai halus, asal dibenyak-benyak gini aja udah, nanti aromanya itu udah keluar, aroma gurihnya ya. Selanjutnya siapkan penggorengan, kasih secukupnya minyak goreng. Dan di sini aku tumis bawang merahnya sampai dengan matang dan kecoklatan. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Oke teman-teman, kalau bawang merahnya udah kuning kecoklatan, udah harum, di sini aku masukkan bawang putih,
putih dan kemiri dan juga udang kering yang tadi telah dihaluskan ya. Dan ini ditumis-tumis kembali sampai dengan berbau harum dan mateng. Beneran deh, ini harum banget ya teman-teman. Dan kalau udah di sini kita bisa masukkan bakso juga sosis yang tadi telah disiapkan. Selanjutnya ini dimasak sampai dengan sosisnya setengah mateng atau mateng ya teman-teman. Digongseng-gongseng dulu. Dan kalau udah masukkan jamur kuping. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar dan bisa ditambahkan sedikit air ya teman-teman, atau secukupnya aja. Dan kalau dirasa jamur kupingnya juga udah matang, kita masukkan sayurannya. Kita oseng dulu ya teman-teman, karena sayur kubis ini biasanya agak keras, biarkan dia layu dulu. Kalau udah kita masukkan mie yang tadi telah dikasih bumbu persausan, tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Dan karena ini warnanya menurut saya mie-nya kurang gelap ya teman-teman, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit kecap manis, dan aku juga masukkan untuk cabenya. Untuk penambahan kecap manis ini sesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Dan diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata, dan sampai di sini bisa dites rasa. Kalau udah enak, ini siap diangkat dan disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, mie gorengnya udah mateng, beneran deh ini mantep banget dan siap untuk disajikan. Untuk resep yang kedua ada balado telur sambal terasi yang rasanya mantep, enak banget. Untuk cara membuatnya, siapkan panci, kasih secukupnya air, usahakan telurnya ini terendam air ya teman-teman, dan telurnya ini sudah dicuci bersih. Kemudian ini direbus selama 10 menit dihitung dari air mendidih. Kita tutup dulu supaya lebih cepat mendidih, dan setelah mendidih selama 10 menit ini telurnya udah matang, angkat, kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian masih menggunakan panci yang sama, di sini aku ganti dengan air yang bersih ya teman-teman. Aku rebus 1 butir tomat, 1 genggam cabai rawit. Kalau teman-teman gak suka pedas bisa dikurangin untuk jumlah cabenya, bisa diganti dengan cabai keriting atau cabai merah besar. Tambahkan juga 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan ini direbus selama 5 menit dihitung dari air mendidih. Setelah 5 menit direbus, ini udah mateng ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kita kembali ke telur yang tadi udah direbus, ini udah mateng dan siap kita kupas kulitnya. Saya berbagi tips buat teman-teman supaya mengupas telur itu lebih mudah, tidak lengket sama sekali. Setelah telur direbus dari air panas, kita rendam menggunakan air dingin ya teman-teman. Jadinya setelah dikupas itu cantik mulus seperti ini. Dan ini udah siap untuk dimasak. Kalau teman-teman mau digoreng terlebih dahulu juga silahkan. Kemudian siapkan chopper, masukkan bumbu yang tadi telah direbus, dan di sini aku tambahkan 1 bungkus kecil terasi. Kemudian ini kita chopper hingga halus. Untuk teksturnya sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Oke, kemudian setelah halus kita siapkan
teflon, kita kasih secukupnya minyak, masukkan bumbu yang tadi telah dihaluskan. Kemudian bumbunya ini kita gongso sampai dengan matang tanak. Oke teman-teman, untuk bumbunya ini terus saja kita gongso sampai dengan kadar airnya hilang ya, dan mateng tanek. Kalau udah tidak ada kadar airnya, kita bisa masukkan telur yang tadi direbus. Setelah telurnya masuk, kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata dengan bumbunya. Kemudian kita bisa tambahkan air. Di sini aku tambahkan airnya agak banyak ya teman-teman. Kita rebus dulu biar bumbunya ini meresap ke telurnya. Kalau udah, tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh gula, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalau suka bisa ditambahkan penyedap rasa ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis. Dan diaduk-aduk kembali, dimasak hingga airnya menyusut. Dan kalau udah mengental dan airnya menyusut seperti ini, bisa dites rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan untuk garam, gula, dan penyedapnya, karena selera orang itu berbeda-beda. Dan kalau dirasa udah enak, udah pas rasanya sesuai yang teman-teman inginkan, dan ini airnya udah menyusut ya teman-teman, dan udah pecah minyak, ini udah siap diangkat dan disajikan. Dan darah, ini dia teman-teman, sambal telur baladonya udah matang. Aku pindahkan ke atas piring saji, dan ini dinikmati dengan nasi anget, mantep banget. Menu simpel untuk berbuka puasa dan sahur ya teman-teman. Lanjut untuk resep yang ketiga, ada capcay kuah yang rasanya enak, sehat, dan cara membuatnya sangat mudah. Buatnya di sini aku siapkan air yang aku kasih 1 sendok makan garam, kemudian ada 1 bonggol sayur brokoli. Ini sayur brokolinya disiangin dulu ya teman-teman, dan kemudian bagian kulitnya yang keras itu juga aku buang, dan kemudian dibelah menjadi 2 atau 3 bagian ya, karena biasanya di sela-selanya itu ada ulatnya, hati-hati. Dan setelah dibelah-belah seperti itu, nanti kita akan rendam menggunakan air garam ya, supaya kalau ada ulatnya nanti bisa mati. Oke, kita masukkan ke dalam cairan air garam dulu, dan di sini aku juga udah siapkan jamur kuping atau jamur hitam. Ini kita buang bagian bonggolnya itu karena kadang di sini kotor ya. Dan setelah itu kita jadiin satu aja dengan sayur brokolinya, direndam dengan air garam kurang lebih 10 menit, baru nanti kita bilas dan cuci bersih kembali ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan yang lain. Di sini aku pakai 5 buah bakso sapi. Kalau teman-teman ada bisa ditambahkan sosis ya. Ini menu yang sangat simpel. Kemudian aku tambahkan sayuran wortel. Teman-teman kalau ada boleh tambahkan bawang bombay ya, itu nanti akan tambah enak. Dan untuk wortelnya dipotong begini saja atau sesuai dengan selera teman-teman ya. Kalau udah di sini aku pakai 5 siung bawang putih yang digeprek kemudian dicincang kasar. Ini aja teman-teman ya, simpel sekali untuk menu kali ini.
Dan ini kita sisihkan dulu, kemudian siapkan mangkok, kasih setengah sendok makan tepung maizena, larutkan dengan secukupnya air, diaduk-aduk. Kalau udah larut ini sisihkan dulu, nanti kita pakai di akhir. Kemudian di sini aku siapkan air mendidih yang udah aku kasih sedikit minyak, kemudian kita rebus sebentar untuk brokolinya ini bersama dengan jamurnya ya teman-teman. Kita rebus kurang lebih 2 menit aja dari air mendidih. Kalau udah ini bisa diangkat dan ditiriskan. Tujuannya kita kasih sedikit minyak supaya sayurannya ini tetap kelihatan segar dan hijau ya teman-teman, dan gurih. Oke, kalau udah diangkat ini sisihkan dulu, kemudian panaskan secukupnya minyak, kita tumis bawang putih sampai dengan harum. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan cabai ya, kalau yang bisa makan pedas. Kemudian masukkan wortel dan juga baksonya. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, dan buat yang udah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Oke teman-teman, setelah aku tambahkan sedikit air, kemudian di sini aku tambahkan lada, kaldu ayam bubuk, saus tiram, dan juga ada saus tomat ya. Ini untuk ukurannya disesuaikan aja, dan di sini juga aku tambahkan sedikit gula. Kemudian ini diaduk. Kalau dirasa wortelnya ini udah empuk, kita masukkan sayuran yang tadi telah direbus. Diaduk-aduk kembali, biarkan airnya ini menyusut, bumbunya meresap. Sebentar saja ya teman-teman. Dan kalau udah kita masukkan cairan tepung maizena yang tadi telah disiapkan di awal dan diaduk kembali, dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk garam, gula, dan penyedapnya ya. Kalau udah enak, udah pas, ini siap untuk disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, capcay sederhana ala Nur Kitchen udah mateng. Beneran deh, ini sederhana, nikmat, dan sehat. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.